يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا فقد قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini Allah telah berikan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita berkumpul di tempat yang sangat mulia, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah kumpulkan kita di majelis yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu. Maka mudah-mudahan dengan kehadiran kita di tempat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat jadikan kita orang-orang yang dicintainya dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis sahih, suatu ketika pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memasuki Masjid Nabawi. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Masjid Nabawi, maka Rasulullah telah melihat seorang sahabat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dua sahabat yang lainnya. Sahabat Abu Hurairah, kita sama-sama tahu beliau ini adalah seorang sahabat yang paling berjasa dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat, sehingga tidak lebih dan tidak kurang hampir 5.272 hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, di kalangan umat Muhammad tidak ada kitab yang paling akurat setelah Al-Qur'anul Karim kecuali kitab Sahih Al-Bukhari. Itu terdapat 4 jilid. Maka kalau kita membaca dari jilid 1 sampai jilid akhir, setiap lembaran itu pasti di situ selalu ada nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terdapat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya apa? Di kalangan para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Abu Hurairah dan dua sahabat yang lainnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadapan para sahabat-sahabat tersebut, "Ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, berdoalah kalian semau kalian. Berdoalah kalian, terserah apa yang kalian minta dan aku yang akan mengamini." Maka tiga sahabat ini saking gembiranya, maka dua sahabat ini langsung berdoa. Ketika giliran Abu Hurairah, Rasulullah bertanya, wahai Abu Hurairah, sekarang apa yang kamu inginkan? Maka Abu Hurairah mengatakan, wahai Rasulullah, aku berdoa sebagaimana dua sahabatku ini, sama. Kecuali yang terakhir, aku minta doa, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa,
Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang tidak pernah lupa. Dan itu diaminkan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Abu Hurairah ini memiliki daya ingat yang sangat kuat dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka dari hadis ini, para ulama mengatakan terdapat dua kesimpulan dari hadis ini. Apa itu? Yang pertama, sunnah mengaminkan orang yang sedang berdoa. Tatkala ada orang berdoa, kita sunnah mengaminkan, amin. Apalagi kalau dalam satu majlis, tatkala seorang ustadz atau seorang kiai atau siapa saja, ketika dia berdoa, maka kita sunnah mengaminkan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika satu majmuah, satu perkumpulan besar, kemudian di situ ada seorang ustadz yang berdoa dan diaminkan oleh jamaah, maka pasti doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak-bapak, ketika ada orang, ya, terkadang kalau kita ada orang yang kita sudah beri dia sesuatu, kemudian dia mengucapkan terima kasih banyak Pak ya. Mudah-mudahan Bapak dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur, selalu dalam kesehatan. Maka kita disunahkan untuk mengucapkan amin. Bukan dalam hati, tapi dalam gerakan lidah. Amin. Itu sunnahnya seperti itu. Yang kedua, para ulama mengatakan dari hadis ini bahwa doa itu tidak ada terikat dengan waktu atau tempat. Artinya apa? Dimanapun kita berdoa, kapanpun kita berdoa, disunahkan, diperbolehkan. Kapanpun itu dan dimanapun itu. Kecuali di dalam kamar mandi, Pak ya. Dimanapun itu dan kapanpun itu. Entah itu sebelum sholat fardu atau setelah sholat fardu, itu tidak menjadi masalah karena keumuman hadis Rasulullah SAW, berdoalah kalian, terserah kalian dimanapun, kapanpun. Ya. Di sini saya akan membahas masalah waktu dan kapan doa itu, Pak. Karena ada salah satu jamaah pernah bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya? Supaya kita tahu ya, supaya kita bertambah wawasan kita. Ustadz, bagaimana hukumnya ketika dalam berdoa? Apakah disunnahkan sebelum sholat fardu, atau sebelum salam, atau setelah sholat fardu? Karena Pak Ustadz, saya melihat ada beragam di tempat ini. Ada yang sebelum sholat fardu, ada yang setelah sholat fardu zikir sebentar langsung pulang. Itu yang betul yang mana Pak Ustadz? Yang lebih sahih dan yang lebih benar? Maka saya menjawab, insya Allah kita akan bahas pada malam Kamis. Yang sahih yang mana? Pada para jamaah yang dirahmati Allah, ternyata semua pendapat atau semua golongan itu mengambil kesimpulan dari hadis yang sama-sama sahih. Hanya saja ketika ada satu kalimat, disinilah terjadi perselisihan di antara para alim ulama. Nah, oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka jangan sampai tatkala ada orang yang mungkin berdoanya itu sebelum sholat fardu, kita salahkan, oh ini golongan ini. Atau ada orang yang sholat, ada yang doanya itu sebelum sholat fardu, jangan kita menganggap, oh ini golongan ini, jangan. Karena masing-masing itu memiliki hadis yang sahih. Tetapi kita akan bahas sedikit saja. Jangan sampai ketika ada orang yang berdoa, ini bukan doa jamaah ya, doa sendiri-sendiri maksudnya. Setelah sholat fardu, assalamualaikum, zikir sebentar. Kan ada orang yang biasanya untuk berdoa. Ada juga orang yang langsung pulang ke rumah. Ternyata itu memiliki dalil yang sama-sama kuat. Hanya saja ketika ada orang yang mengatakan seperti ini, doa selepas sholat fardu laisa minas sunnah, itu bukan termasuk sunnah, tidak dilakukan Rasulullah. Nah, ini yang harus hati-hati, karena harus kita kritisi apakah betul seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa setelah sholat fardu itu nggak ada doa, nah ini kurang tepat. Kurang tepatnya kenapa? Karena banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang kesunahan berdoa setelah sholat fardu. Ya, nanti ada lagi hadis-hadis yang doa itu bukan setelah sholat fardu, tetapi sebelum salam. Baik.
Kita mengambil daripada kitab Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Ini kitab merupakan kitab referensi para ulama fuqaha. Kitab yang paling akurat, yang banyak sekali ulama-ulama fuqaha mengambil referensi daripada kitab ini. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi mengatakan, ittafaqa asy-Syafi'i wal ashabu wa ghairuhum. Telah disepakati oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i wal ashab dan ashab pengikut Syafi'i, bukan hanya pengikut Syafi'i, wa ghairuhum, tetapi ulama selain daripada ulama Syafi'iyah, artinya 4 mazhab, dan ulama-ulama hadis yang lainnya mengatakan, ala, ingatlah, annahu, bahwasanya berdoa setelah pas salat fardu itu, ala annahu sesungguhnya yustahabbu dzikrullahi ta'ala ba'da salat, sangat disukai dan sangat dibenarkan berzikir setelah salat, wa yustahabbu ayyadu aidan ba'da salam, ad-du'a wa aidan ba'da salam, dan juga disunahkan untuk berdoa setelah salam bil ittifaq. Ini perhatikan, kalau ada kalimat fikih bil ittifaq, menurut kesepakatan jumhur ulama. Artinya apa? Artinya berzikir setelah sholat, kemudian berdoa setelah sholat fardu, itu ternyata disunnahkan menurut jumhur ulama. Ini zikir sendiri-sendiri Pak ya, yang dimaksud dengan di sini. Kemudian wajaat fi ahadits katsira, tetapi dan banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan dalam bab ini, fi dzikri wa du'a, di dalam zikir dan doa. Qad jama'tuha fi kitabil adhkar, dan sungguh aku telah mengumpulkannya dalam kitab al-adhkar. Hadis yang pertama Pak. Nah, disinilah ada perselisihan di antara ulama. Apa itu hadisnya? Yang pertama, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyud du'a'i asma. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, telah berkata, qila, telah dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyud du'a asma, wahai Rasulullah, doa apakah yang paling didengar itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jawful laili, doa sepertiga malam. Kata tahajud sepertiga malam, wa dubiru salatil maktubat, dan doa setelah salat fardu. Riwayat Tirmidzi, dan hadis ini merupakan hadis yang sahih. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah di sini para ulama itu berbeda pendapat. Yang pertama, kalimat duburis salat, setelah salat ini apakah setelah salat fardu atau setelah membaca tasawuf akhir sebelum salam? Itu yang mana? Yang betul yang mana nih? Setelah sholat fardu atau sebelum salam? Nah, di sini perselisihan para ulama. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kata menurut perkataan, mohon maaf, maksudnya satu golongan yang menganggap bahwasanya setelah sholat fardu itu berdoa bukan termasuk sunnah, dia menganggap bahwa yang dimaksud duburis sholat, setelah sholat ini bukan sholat fardu, bukan setelah sholat fardu, tetapi sebelum salam. Karena apa? Karena Nabi mengajarkan kepada kita sebelum salam perbanyaklah doa. Apa doanya itu Pak? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil, apa itu? Mahya wa mati wa min fitnatid dajjal. Kan begitu kan doanya? Ya kan? Maka yang dimaksud itu, jadi sebelum salam, bukan setelah salam. Seperti itu. Baik, ini pendapat yang tidak sepakat dengan doa setelah sholat fardu. Tetapi Pak, kita lihat bagaimana pendapat ulama jumhur ya, mengatakan seperti ini. Mengambil hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha lillah, barang siapa yang sabbaha lillahi fi dubri kulli salati 33 wa hamidahu 33 wa kabbarallahu 33 wa qala tamamul mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithlu zabaril bahr.
Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan man sabbahalillah, man sabbahallah, barang siapa yang bertasbih subhanallah, 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 subhanallah 33 kali, alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali, kemudian menyempurnakan zikir tersebut dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Fi kulli dubri salat, setiap selesai salat, gufirat khatayahu, Allah akan ampuni dosa-dosanya, wa in kanat mithlu zabil bahr, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Pertanyaannya Ibu, ini sama-sama redaksi duburi salat, setelah salat. Pertanyaannya, adakah hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan kita untuk bertasbih sebelum salam? Fil alamina innaka hamidum majid, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ada? Enggak ada. Artinya apa? Duburi salat artinya apa? Setelah salat. Setelah apa? Salam. Baik, itu hadis pertama. Hadis pertama. Kemudian hadis ketiga. An Mu'adz radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala, suatu ketika Mu'adz bin Jabal itu ditarik tangannya oleh Rasulullah SAW. Ya Mu'adz, inni la uhibbuk, wahai Mu'adz, aku itu betul-betul cinta dan sayang kepada engkau. Usika ya Mu'adz, aku beri wasiat kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna dubri kulli salatin, janganlah kamu meninggalkan setiap selesai salat, antaqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu Abu Dawud wan Nasai bi isnadin sahihin. Yaitu membaca doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Paham gitu ya? Nah, ini kapan dibaca? Selepas salat fardu. Baik. Sekarang kita melihat bagaimana pendapat ulama fuqaha. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 mazhab bahkan dikokohkan dengan Al-Hafidz ahli hadis Ibnu Hajar. Hafidz Ibnu Hajar ini subhanallah mensyarah, menjelaskan satu kitab Bukhari namanya Fathul Bari. Itu berjilid-jilid, pernah saya terangkan bapak-bapak. Beliau berpendapat, apa kata beliau? Ya, apa kata? Thumma yatakhayyaru min ad-du'a a'jibahu ilai fayad'u. Ya, dalam hadis Rasulullah, dalam hadis Bukhari, setelah selesai salat, yatakhayyaru min ad-du'a, hendaknya dia memilih doa. A'jabahu ilai, doa yang paling ia sukai, fayad'u, dan hendaknya ia berdoa. Maka dalam hadis ini komentar Ibnu Hajar rahimahullah taala, beliau mengatakan qauluhu babud du'ai ba'da shalah. Bahkan ketika beliau mengomentari hadis ini, hendaknya dia setelah sholat berdoa dengan doa yang dia sukai. Maka Imam Ibnu Hajar beliau mengatakan, beliau telah membuat satu judul, artinya bab sunnahnya berdoa setelah sholat, ay al-maktubati, maksudnya adalah sholat maktubah. Wa fi hadhihi tarjamah radda ala man za'ima anna ad-du'a ba'da sholati la yashra'. Ini menunjukkan bahwa hadis ini merupakan bantahan anna doa, bahwasanya orang yang menganggap doa setelah sholat fardu itu la yashra', tidak disyariatkan atau tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya boleh berdoa selepas sholat fardu, tidak menjadi masalah. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian dia zikir Astaghfirullah, subhanallah, subhanallah, la haula wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Langsung keluar, tidak doa. Apakah itu ada dalilnya? Ada. Dan itu juga dibenarkan dari hadis tadi, berpendapat bahwa selesai sholat dubur itu artinya bukan selesai sholat fardu, tetapi apa? Sebelum salam. Pendapatnya apa? Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Beliau mengatakan, kenapa? Karena ditakutkan tatkala orang itu setelah salam, maka dia itu langsung berzikir dan berdoa
itu ditakutkan rangkaian daripada sholat, itu yang tidak dibenarkan. Paham gitu? Tetapi perkataan ini menjadi perdebatan antara ulama hadis. Ibnu Hajar terutama dia mengatakan yang dimaksud dengan Ibnu Qayyim al-Jauzi itu bukan seperti itu, bukan beliau itu melarang. Maksudnya adalah selesai salam maka orang itu disunahkan untuk menggerakkan atau memindah posisinya. Maka seorang imam itu Pak setelah dia assalamualaikum itu sunnah memutar sedikit. Lalu bagaimana dengan jamaah? Kalau jamaah itu sunnahnya setelah dia tawarruk itu tahiyat akhir Pak ya. Maka dia disunahkan langsung duduk iftiros. Maka gerakan seperti ini membolehkan bagi dia untuk berdoa. Sekalipun dia tidak berdoa, artinya dia habis zikir dan langsung zikir langsung tidak berdoa lagi dan langsung pulang rumah, dan itu tidak menjadi masalah. Berarti dia mengambil pendapatnya Ibnu Qayyim al-Jauzi dan pendapat ulama-ulama yang tidak setuju dengan hadis ini. Artinya apa? Semuanya tidak menjadi masalah, dibenarkan. Makanya terkadang ada seorang imam itu kadang-kadang dia selesai sholat fardu zikir sebentar dan doa. Kadang-kadang ada juga yang setelah zikir gak doa lagi langsung keluar, dan itu memiliki pendapat, sama-sama memiliki pendapat yang sama-sama kuat. Yang salah itu yang gak doa sama sekali. Sebelum salam gak doa, setelah sholat fardu gak doa. Yang biasanya Allahumma antas salam wa minkas salam, langsung assalamualaikum, bukan lagi berzikir Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas jalan langsung keluar. Itu yang tidak dibenarkan. Paham ya Pak ya? Artinya seperti itu ya. Jadi diperbolehkan. Karena ada yang WA sopan seperti itu. Saya bingung Pak Ustadz ini yang betul yang mana. Kadang-kadang saya melihat Pak Ustadz itu setelah zikir nggak doa lagi langsung, tapi kadang-kadang setelah zikir doa. Itu yang mana? Ya. Kalau dua-duanya kan berarti kan sama-sama mengamalkan pendapat ulama kan begitu ya. Tetapi kita harus punya prinsip, ini yang mana ini? Ya. Dan saya sudah bacakan tadi ya, jumhur ulama itu membolehkan berzikir berdoa selesai sholat fardu. Bisa dipahami nggih? Berdoa. Dan Pak Ustadz, bagaimana ketika berdoa? Apakah kita disunahkan berdoa itu mengangkat tangan? Disunahkan mengangkat daripada tangan. Yamuddu yadahu ilas sama. Kata Rasulullah SAW ketika Rasulullah bercerita ada seseorang yang rambutnya kusut, ya kan, dari perjalanan yang sangat jauh. Kemudian ada orang yang mengangkat tangannya, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, itu artinya kita sunnah berdoa itu dalam keadaan mengangkat tangan. Hanya saja ketika mengaminkan, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh kita mengangkat tangan, boleh dengan kita seperti ini dan mengucapkan amin dalam hati, tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita berdoa ya bagusnya sunnahnya begini Pak. Kira-kira Pak, kalau ada pengemis nih habis ngamen, dia minta uang, dia gini aja, saya minta uang. Kira-kira kita kasih nggak Pak? Nggak. Coba kalau dia kayak begini, pasti kita kasih kan. Nah dalam berdoa itu seperti itu kita minta. Dan sunnah berdoa itu kalau begini doa istisqa Pak. Ya. Kalau begini nih nggak tahu dalilnya apa anda? Begini. Ya. Nggak ada dalilnya tuh. Dalilnya seperti ini. Merapatkan seperti ini. Dan memandang telapak tangan. Iya, memandang seperti ini. Ya Allah. Baik. Seperti itu Pak. Bisa dipahami Pak dalam berdoa. Dan sunnah ketika berdoa itu membaca pujian kepada Allah. Alhamdulillah, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu. Kalau enggak hafal ya alhamdulillah, kemudian sholawat. Kata Rasulullah SAW, setiap doa yang didahului oleh pujian dan salawat, maka pasti doanya itu akan dikabulkan oleh Allah. Maaf, apabila doa itu diawali dengan pujian kepada Allah, diawali dengan salawat dan ditutup dengan salawat,
maka doa itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Paham gitu ya? Jadi intinya seperti itu. Terserah jenengan doa, entah itu doa sebelum salam atau doanya setelah sholat fardu, itu tidak menjadi masalah. Sama-sama memiliki dalil. Baik, sekarang kita lanjut Kitabul Jami, dan kita hari ini malam ini sudah memasuki bab yang ketiga, yaitu bab zuhud wal wara', bab zuhud dan wara'. Sebelum kita membahas daripada membaca hadis Rasulullah SAW, hadis yang pertama, kita akan bahas dulu apa itu zuhud dan apa itu wara'. Kita baca dalam kitab syarahnya ya. Zuhud dan wara'. Jamaah yang dirahmati Allah, dua kalimat ini, zuhud dan wara', dua kalimat ini sering digandengkan ya. Sering digandengkan. Zuhud pasti wara', wara' pasti zuhud. Dua kalimat ini sering digandengkan, tetapi memiliki perbedaan makna. Zuhud itu apa? Di sini musannif mengatakan zuhud itu diambil dari kalimat zahida yazhudu, atau dari wajan fa'ila yaf'ulu. Kalau kita belajar ilmu taswir ada namanya fa'ila yaf'ulu fu'alatan, zahida yazhadu zahadatan, bimakna qalil, yang artinya sedikit. Jadi zuhud itu artinya qalil, sesuatu yang sedikit. Paham ya? Sedikit. Zahid, oh orang tua kok zuhud sekali. Wah, itu sedikit hartanya dan sedikit apanya? Harta dan pokoknya semuanya itu serba sedikit, itu artinya zuhud, zahid. Oleh karena itu, tatkala Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, tatkala Nabi Yusuf itu dijadikan sebagai seorang budak, maka kalimat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf itu wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka Nabi Yusuf alaihissalam dijadikan sebagai budak dan dibeli dengan harga yang zahid, harga yang murah atau sedikit. Jadi secara bahasa makna zuhud bimakna qalil, zuhud itu artinya sedikit. Sedangkan wara', wira'i, kita sering mendengar orang itu wira'i sekali. Wara' itu diambil dari kalimat wari'a yari'u war'an, fa'ila yaf'ilu fa'lan, yang artinya menahan diri, menahan. Paham gak Ibu? Jadi sedangkan zuhud secara istilah itu artinya ketika dia memiliki sesuatu, maka sesuatu itu dianggap biasa-biasa saja. Itu zuhud. Paham gak? Dia memiliki berbagai macam pangkat, harta, tapi biasa-biasa saja. Itu namanya zuhud. Artinya musannif ini mengatakan dia tidak meletakkan betul-betul kekuasaan atau jabatan yang dia miliki atau kekayaan yang dia miliki dalam hatinya, biasa-biasa saja. Itu artinya zuhud. Sedangkan wira'i itu adalah kehati-hatian, menahan diri untuk meraih sesuatu belum dia memegangnya, yang belum dia memiliki, itu artinya wira'i. Dan ini dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dijelaskan, suatu ketika Rasulullah SAW itu mendapati kurma, maka Rasulullah SAW itu karena kurma itu belum dia miliki, maka kurma itu nggak langsung dimakan. Dia takut itu kurma merupakan sedekah. Sedangkan seorang Nabi Rasulullah SAW itu, ya Rasulullah itu dilarang memakan sedekah dan menerima daripada hadiah. Apa kata Rasulullah SAW? Dari Anas radhiyallahu anhu qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah itu pernah melewati satu kantung bitamratin fit thariq, tiba-tiba dia melihat kurma di tengah-tengah jalan. Ya, qala, maka Rasulullah mengatakan laula anni akhafu an takuna minas sadaqati la akaltuha. Kata Rasulullah SAW, kalau bukan karena khawatir kurma ini adalah dari sedekah, la akaltuha, maka aku akan memakannya.
Gitu kan. Paham ya, Pak? Ini wiroi, kehati-hatian. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi zuhud, hakikat zuhud itu apa sih hakikat zuhud itu? Sekarang orang menganggap bahwasannya zuhud, wah itu zuhud orang yang, mohon maaf, pakainya yang compang-camping, yang tidak pernah istrika bertahun-tahun gitu kan. Dia pakai jubah yang di belakang itu sampai bertingkat-tingkat gitu, Pak. Kita jangan menganggap subhanallah zuhud sekali orang itu. Enggak, bukan itu. Zuhud itu apa? Zuhud itu kata ulama adalah zuhud itu akan terlihat tatkala seseorang itu memiliki jabatan dan harta. Disitulah terlihat zuhud. Kalau orang tidak memiliki apa-apa, dia mengaku, saya zuhud. Bukan zuhud karena dia memang serba kurang gitu kan. Bukan zuhud itu. Zuhud itu tatkala apa? Pangkat depan dirinya, kekuasaan depan dirinya, kemudian harta berlimpah. Disitulah akan terlihat zuhud seseorang itu. Makanya di sini ada ungkapan para ulama Malik bin Dinar, an-nasu yaqulun inni zahidun. Malik bin Dinar itu kan seorang yang sederhana sekali, Pak, sederhana sekali. Sehingga orang-orang mengatakan inni zahidun. Orang mengatakan saya itu zuhud. Maka Malik bin Dinar mengatakan innamaz zahidu Umar ibnu Abdul Aziz alladzi ataitu dunya fatarakaha. Perhatikan. Sesungguhnya zuhud, orang yang paling zuhud itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Seorang gubernur, Pak. Di masa Umar bin Abdul Aziz ini kalau kita membaca Khulafaur Rasyidin itu, Pak, di masa itu orang mau menyalurkan zakat itu bingung. Karena orang-orang itu sudah pada cukup semua, kaya-kaya semua. Karena Umar bin Abdul Aziz ini orang yang kaya raya, amanah, berbagi, betul-betul memperhatikan rakyatnya, subhanallah. Dan semua yang dia miliki itu ada. Tetapi Malik bin Dinar mengatakan hakikat zuhud. Kalau kamu ingin melihat zuhud, orang yang paling zuhud, itu lihat Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Ataitu dunya. Allah berikan kepada dia kekuasaan, fataraka, tetapi menganggap kekuasaan itu biasa-biasa saja. Tapi sulit, Pak, ya. Sulit itu. Zuhud dan wiroi. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wiroi itu adalah kehati-hatian, hati-hati antara halal dan haram. Kalau halal itu kan sudah jelas, Pak. Ini halal, khamar itu halal, haram, roti itu halal, ini halal, dan haram itu kan sudah jelas. Maka di antara halal dan haram itu kan ada mustabihat, sesuatu yang ramang-ramang, ya. Enggak halal, enggak haram. Maka disitulah harus kita tumbuhkan sifat wiroi, kehati-hatian. Harus ditinggalkan. Paham ya, Pak? Baik, inilah pengertian daripada zuhud dan wara'. Jadi zuhud itu jangan dianggap orang yang hidupnya enggak beratur, pakaiannya compang-camping, tidak. Tapi zuhud itu adalah orang yang tidak meletakkan dunia dalam hatinya, biasa-biasa saja. Tidak hubbud dunia, tidak cinta dunia. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki dunia, dunia harus kita kejar. Karena apa? Karena dalam beribadah juga membutuhkan daripada dunia. Juhudnya Umar bin Abdul Aziz karena dia memiliki kekuasaan, memiliki harta, maka selalu hartanya itu di sebagian dijalankan untuk apa? Membantu daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menganggap bahwasanya harta, kekayaan, kekuasaan yang saya miliki ini bukan karena kekuatan saya, tapi semua itu titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menjalankan semua itu dengan amanah. Itulah yang dikatakan zuhud. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, dan insyaallah minggu depan kita akan melanjutkan hadis yang pertama dalam bab halal dan haram. Masih dalam pembahasan zuhud dan wara'. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak hadir di tempat ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.